Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalian itu biasanya cuma bisa lihat pemandangan kayak gini dari jendela pesawat kan? Tapi bagi jutaan orang ini, gumpalan awan tebal di luar sana tuh, ya adalah pemandangan sehari-hari dari teras rumah mereka ya guys. Mau tau nggak gimana rasanya hidup di atas awan? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 10. Addis Ababa, Ethiopia. Ada ibu kota di Afrika yang letaknya tuh begitu tinggi sampai-sampai awan aja tuh kadang ada di bawah kalian loh. Jadi ibu kota ini punya ketinggian sekitar 2.355 meter di atas permukaan laut yang ibaratnya tuh udah kayak 3 kali lipatnya gedung Burj Khalifa di Dubai ya teman-teman. Ya buat kita-kita yang biasa hidup di daratan rendah sih, waktu pertama kali kesini fix deh bakal langsung ngerasa sesek nafas sedikit karena udaranya yang tipis banget. Cuma buat warga sana mah udah biasa ya karena jumlah penduduknya aja udah sampai 4 juta orang. Nah, menariknya di tahun 1905 itu mereka impor pohon eukaliptus dari Australia yang mana adalah jenis pohon yang tumbuhnya tuh super cepat. Dalam waktu singkat, bukit-bukit yang dulunya gundul jadi hutan, krisis kayu tuh kelar dan kota ini pun selamat. Dan bonusnya juga nih, karena udaranya tuh tipis di ketinggian, tubuh orang yang lahir dan latihan di sini tuh jago banget ya mengolah oksigen. Itulah salah satu alasan kenapa pelari jarak jauh Ethiopia dominasi banget di maraton dunia. Jadi suatu kelemahan itu bisa banget ya jadi senjata rahasia kalau dikembangkan dengan benar guys. Nomor 9. Bogota, Kolombia. Kirain mah pegunungan Andes tuh cuma untuk dinaiki sama para pendaki doang ya. Taunya ada ibu kota Kolombia di atas sana yang ketinggiannya mencapai 2.640 meter di atas permukaan laut. Buat kalian yang nggak kebayang nih, ini tuh berarti Bogota letaknya lebih tinggi daripada Gunung Merapi di Sumatera Barat loh. Cuma kali ini isinya tuh gedung pencakar langit, base kota, dan selayaknya kemacetan di ibu kota. Gila kan? Banyak banget ya yang takjub melihat Bogota karena seakan-akan ini tuh jadi bukti kalau manusia adaptif banget sehingga mereka bisa hidup di tempat yang kadar oksigennya cuma 30% doang. Padahal jumlah penduduknya juga udah banyak banget loh. Dan efek tinggal di kota setinggi Bogota ternyata bikin hukum fisika di dapur jadi berubah total dibandingkan tinggal di kota-kota metropolitan. Soalnya kalau di pantai itu air akan mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Nah, di Bogota air tuh udah mendidih bergejolak di suhu 91 derajat Celcius dong guys. Nomor 8. Quito, Ekuador. Di Ekuador ada ibu kota bernama Quito yang punya julukan kota paling dekat dengan matahari. Julukan ini bukan cuma buat lucu-lucuan aja, karena aslinya letak mereka tuh beneran tepat di garis khatulistiwa. Udah gitu, ketinggian kotanya mencapai 2.784 meter di atas permukaan laut yang ibaratnya hampir menyamai Gunung Ciremai di Jawa Barat. Tapi buat masyarakat yang tinggal di Quito ternyata ada sisi positifnya loh. Iya, soalnya kalau lagi nimbang di sini ternyata berat badan kalian tuh bisa berkurang sekitar 1% lebih ringan dibandingkan nimbang di kota-kota lainnya. Itu semua bisa terjadi karena elevasi kotanya aja udah hampir 2.800 meter, yang berarti nih jarak kota ke inti pusat bumi jauh banget kan tuh. Nomor 7. Leadville, Colorado. Sebuah kota di Colorado, Amerika Serikat bernama Leadville ternyata dikasih status sebagai kota tertinggi di Amerika karena ketinggiannya mencapai 3.094 meter di atas permukaan laut. Jadi dulunya kota ini adalah kota tambang perak yang ramai banget ya waktu era tahun 1880-an. Bahkan saking ekstrimnya ketinggian di sini, Leadville tuh terkenal banget jadi tuan rumah ultramaraton legendaris bernama Leadville Trace 100 loh teman-teman. Event lari ini terkenal brutal banget di kalangan para pelari di dunia ya. Soalnya bukan cuma rutenya doang nih yang naik turun, tapi karena mereka harus lari sambil berebutan oksigen yang super tipis di ketinggian 3.000 meter lebih. Nah, oksigen tipis itu bukan cuma mempengaruhi para atlet doang ya, tapi mempengaruhi musim tanaman mereka juga karena tanahnya sering kali beku, bahkan waktu malam-malam di musim panas pun suhunya tuh bisa drop sampai 0 derajat Celcius dong. Dan karena tekanan udara luar yang super rendah, kalau kalian bungkus keripik ataupun bawa botol plastik dari dataran rendah ke Leadville, bisa-bisa kemasannya tuh langsung kembung serta meletus sendiri. Wah, benar-benar luar biasa kan? Nomor 6.
Karabalak, Afghanistan. Di ketinggian 4.139 meter di atas permukaan laut, ada sebuah wilayah terpencil di Asia Tengah atau tepatnya di Karabalak, Afghanistan. Kalau dipikir-pikir nih, ketinggian itu udah lebih tinggi daripada puncak Gunung Sumbing dong. Entah karena jaraknya yang jauh apa gimana, tapi tempat ini tuh benar-benar definisi permukiman yang terisolasi dari peradaban modern yang kita kenal. Warga di Karabalak itu mayoritasnya ya hidup sebagai penggembala semi-nomaden yang harus bertahan hidup di tengah suhu ekstrim tiap harinya. Kalau siang, panas mataharinya bisa membakar kulit, dan kalau malam gimana tuh? Suhunya tuh bisa turun sampai minus 7,8 derajat Celcius loh teman-teman. Ini semua dikarenakan gak ada lapisan udara tebal untuk menyaringnya lagi ya. Tapi buat warga yang udah bertahun-tahun tinggal di sini sih, wah, ketinggian ekstrim dan juga keterbatasan fasilitas itu udah jadi makanan sehari-hari ya. Nomor 5. El Alto, Bolivia. Selamat datang di El Alto, Bolivia, yaitu sebuah kota metropolis yang nangkring di ketinggian sekitar 4.150 meter di atas permukaan laut. Biar kalian gak bingung ngebayangin tingginya, El Alto ini posisinya tuh jauh lebih tinggi daripada Gunung Semeru di Pulau Jawa. Malah nih, ketinggian kota ini udah hampir mendekati puncak Jaya di Papua loh. Dan saking ekstrimnya, para ilmuwan dunia aja sampai menjuluki kawasan ini sebagai ibu kota hipoksia. Tahu nggak kenapa? Karena tempat ini tuh sering dijadikan sebagai tempat riset medis tentang gimana tubuh manusia merespon kondisi rendah oksigen. Terus tinggal di sini tuh unik banget. Soalnya untuk bepergian antar kota aja nih, warga di sini lebih sering naik kereta gantung ketimbang bus kota. Alasannya bukan karena warga situ nggak mampu beli mobil ya, atau nggak mau berdesak-desakan naik bus, tapi karena secara teknis setiap kenaikan 1000 meter itu mesin kendaraan yang pakai bensin bakal kehilangan tenaga sekitar 10%. Jadi bayangin aja tuh ya guys, kalau kotanya di ketinggian 4150 meter, berarti mesin mobil konvensional bakal kehilangan tenaga sekitar 40%. Daripada harus capek-capek mikirin ngerawat mobil, mending warga tuh naik kereta gantung aja nggak sih? Nomor 4. Korzok. Walaupun negara India emang terkenal jorok, tapi Korzok di India ini tuh sebenarnya juga terkenal sebagai kota yang tinggi karena ketinggiannya mencapai 4.572 meter di atas permukaan laut. Ya, bisa dibilang tempat ini adalah permukiman permanen tertinggi di India yang letaknya persis di tepi danau Somoriri. Tingginya tempat ini tuh bener-bener gila deh guys, karena tinggi Korzok nggak jauh beda ya sama base camp pendakian Gunung Everest yang ada di kisaran 5.364 meter di atas permukaan laut. Meskipun agak susah dijangkau, tapi desa kuno ini punya pemandangan yang cakep banget dan lumayan tenang ya untuk kalian yang nyari tempat tanpa kendaraan. Apalagi di satu desa cuma ada 50 rumah dan beberapa rumahnya diisi sama 35 biksu. Dijamin aman, tenang, sejahtera nggak sih? Mau kemana-mana pun kalian tuh harus jalan kaki ataupun pakai kuda, jadi dijamin udaranya tuh bersih banget deh di sini. Nomor 3. Santa Barbara, Bolivia. Kalau tadi kita udah bahas El Alto di Bolivia, ternyata di Bolivia juga ada kota kecil bernama Santa Barbara yang punya ketinggian mencapai 4.774 meter di atas permukaan laut. Daerah ini emang dari dulu terkenal ya sebagai surganya kandungan mineral bumi, sehingga nggak heran dong kalau kota sekecil dan juga setinggi itu bisa eksis karena awalnya manusia tuh rela naik ke atas sana demi mengeruk kekayaan alam yang tersembunyi. Cuma mereka pun sebenarnya harus berkompromi banget ya, karena air di luar ruangan tuh nggak akan pernah bisa mencair secara alami sepanjang tahunnya. Jadi bukan masalah soal musim lagi, melainkan karena titik elevasinya tuh dominan banget, sehingga pipa air bersih warga tuh sering pecah gara-gara di dalamnya penuh sama es batu keras. Makanya nggak heran dong kalau banyak warga yang menyairkan es batu pakai cara manual alias nyalain pakai api. Dan suhu di Santa Barbara ini hampir sepanjang tahun ada di titik yang bikin kalian tuh menggigil dengan angin kencang yang berhembus tanpa ampun. Aduh, nggak kebayang deh ya gimana tangguhnya orang-orang yang menetap di sini, guys. Nomor 2. Wenchuan, Tibet. Berada di angka 4.870 meter di atas permukaan laut, ada kota Wenchuan di Tibet, Tiongkok yang gak banyak diketahui orang-orang nih ya kayaknya guys.
kota ini benar-benar bikin puncak tertinggi di Eropa aja kelihatan kayak bukit biasa doang dong. Terus suasana di sini benar-benar kayak di planet lain deh, soalnya tuh sepi, dingin, dan vegetasi pohon aja hampir nggak ada yang kuat untuk bisa tumbuh di sana. Ya boro-boro pohon mau hidup, oksigen sama kelembapan udaranya aja nggak mendukung untuk pohon berfotosintesis. Padahal kota ini sebenarnya jadi titik penting untuk para pelancong ataupun truk logistik yang melewati jalur darat Qinghai Tibet, sehingga mereka tuh suka menginap untuk beristirahat. Cuma kalau mau tidur di situ, ya harus siap-siap deh ya ngadepin tekanan udara yang rendah aja guys. Makanya nggak jarang juga nih ya kalau yang nggak kuat tuh berujung pusing, mual, sampai halusinasi segala. Nomor 1. La Rinconada, Peru. Dan terakhir ada raja dari segala raja, permukiman tertinggi di bumi, yaitu La Rinconada di Peru ya guys. Jadi kota ini ada di ketinggian 5.100 meter di atas permukaan laut, yang ibaratnya punya posisi lebih tinggi daripada Mont Blanc, lebih tinggi lagi daripada Puncak Jaya, dan posisinya itu hampir sejajar dengan ketinggian Camp 1 di Gunung Everest. Saking tinggi tempat ini, konsentrasi oksigennya tuh 50% lebih rendah dibandingkan tempat lain dong. Bahkan mereka aja nggak punya air bersih, sistem selokan, ataupun pengolahan sampah yang layak ya. Nah, kalau lagi turun hujan pun, warga di sana tuh biasanya bakal buru-buru pulang sembunyi di rumah karena kilat sama petirnya tuh deket banget untuk nyamber dari atas ke bawah ya guys. Bahkan bisa sejajar sama seng rumah warga dong. Nah, tapi mereka semua tuh tahan-tahan kondisi begitu karena di La Rinconada ini ada banyak emas. Ya, demi uang, mungkin mereka tuh sampai rela sakit segitunya ya. Ya, sekarang sih nggak ada data sensus yang terbaru di tempat ini, sehingga kita juga nggak tahu nih, apakah di sana masih banyak penduduknya atau gimana-gimana. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.